Kesedihan meliputi evakuasi jenazah Muryadi, warga Kamal Kalideres, Jakarta Barat yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumahnya. Pria berusia 52 tahun tersebut sebelumnya terkonfirmasi COVID-19 dari hasil tes swab antigen Puskesmas Kalideres. Sebelum meninggal, Muryadi menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Usai disemprot cairan desinfektan dan dimasukkan ke dalam peti, jenazah disolati warga dan keluarga almarhum. Masih dari Kalideres, seorang ibu rumah tangga warga Tegal Alur juga meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumah. Korban meninggal setelah 7 hari isolasi mandiri. Tingginya angka kematian COVID-19 di Jakarta membuat proses evakuasi terkendala minimnya petugas pemulasaran. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halaman di Wonogiri, Jawa Tengah guna dimakamkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam ini? Kita bersama di episode perdana iNews Prime. Selama 1 jam, saya Latif Sregar akan menemani istirahat malam Anda dengan rangkuman informasi penting yang terjadi sepanjang hari, serta dilengkapi dengan dialog mendalam bersama narasumber yang kompeten. Pohon tumbang akibat hujan deras di Medan, Sumatera Utara menewaskan 2 orang. Pohon besar tumbang yang menimpa mobil ini terjadi di depan Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara pada sore tadi. 2 penumpang meninggal dunia, sementara penumpang lainnya luka-luka dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Adam Malik. Sebelumnya hujan deras mengguyur kota Medan disertai angin kencang. Selain menumbangkan pohon, sambungan kabel listrik di lokasi juga terputus. Pengemudi Pajero arogan karena memukul seorang sopir truk ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan plat mobil palsu karena plat mobil yang asli sudah tidak berlaku. Video ini viral di media sosial. Arogansi pengemudi Pajero memecahkan kaca truk dan memukul sang sopir, diduga karena kesal akibat beberapa kali diklakson. Kejadian ini terjadi di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Pagi hari tadi, pengemudi Pajero arogan ini berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Kepolisian telah memastikan bahwa pelaku bukanlah anggota TNI seperti yang disebutkan dalam video viral tersebut, melainkan seorang mantan pelaut yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan merupakan warga Jakarta Utara. Yang bersangkutan sempat kabur ke wilayah Jawa Timur, kemudian timur juga ke Jawa Timur, kemudian yang bersangkutan kabur lagi ke arah naik pesawat. Kita cek manifestnya arah Jakarta dan tim yang kedua menangkap di Jakarta. Sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku, unit Resmo Polres Metro Jakarta Utara menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Egy Sayana, sopir truk yang menjadi korban, turut dihadirkan ke lokasi bersama seorang saksi kunci. Kalau Pajero miring, terus dia keluar membawa tongkat. Tongkat itu ngebuk sopir ini, terus saya pisahin 4 lompat. Diketahui mobil Pajero tersangka ternyata berplat palsu. Nomor asli mobil ini adalah B1086 VJA dan sudah mati masa berlakunya. Polisi juga mengamankan tongkat besi yang digunakan pelaku untuk memukuli sopir truk. Puluhan jenazah korban COVID-19 di 2 rumah sakit di Jawa Barat harus antre untuk masuk ruang pemulasaraan. Kondisi rumah sakit yang penuh dan tenaga kesehatan yang tumbang menyebabkan pengurusan jenazah terhambat. Dalam rekaman video amatir ini, sejumlah tim medis membawa 5 peti berisikan jenazah pasien COVID-19. Hal ini terjadi di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Sejak kasus COVID-19 di kota Cimahi melonjak, angka kematian pun turut meningkat, yakni mencapai 10 orang dalam sepekan terakhir. Di mana lebih dari 20, lebih dari 30 pasien yang ada di situ, dan bercampur jenazah juga ada di situ, dan tidak bisa terpisahkan antara penyakit yang COVID dan non-COVID begitu ya. Saat ini, status RSUD Cibabat Kota Cimahi dalam situasi gawat. Hal tersebut dikarenakan ruang IGD dan isolasi bagi pasien COVID sudah penuh. Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 7 jenazah pasien COVID-19 berjejer dari teras hingga ruang kamar jenazah. Kondisi rumah sakit yang penuh menyebabkan jenazah pasien COVID-19 harus antri, menunggu giliran masuk ke ruang pemulasaran sebelum dibawa ambulans menuju pemakaman. Karena memang petugas pemulasaran kita juga ada yang sakit, kemudian juga tim pengubur juga 8 orang memang sakit COVID ya, jadi memang agak terhambat. Pihak rumah sakit saat ini tengah menunggu bantuan tenaga tambahan dari pihak BPDB. Pihak RSUD juga menyediakan 50 peti mati untuk persediaan 1 pekan dengan asumsi antara 7 hingga 10 orang meninggal dalam 1 hari. Sementara itu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Bayu Asih mencapai 165 pasien, di mana seluruh ruangan tambahan telah terisi penuh. Lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terulang. Rumah sakit yang kewalahan melayani pasien merekrut tenaga medis dari sekolah perawat agar layanan publik tetap baik. Ratusan pasien COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi hingga Senin 28 Juni 2021 masih menjalani perawatan oleh tim medis. Selain di dalam ruangan perawatan, beberapa di antaranya masih menempati tenda-tenda yang berada di halaman rumah sakit. Banyaknya pasien yang masih dirawat membuat pihak rumah sakit kewalahan melayani pasien. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, RSUD Kota Bekasi terpaksa merekrut tenaga medis terdiri dari perawat dan dokter yang berasal dari sekolah keperawatan dan organisasi profesi. Hari ini kami sudah rekrut ya perawat, dan kita juga sudah hubungi sekolah-sekolah tinggi perawat yang ada di Kota Bekasi ya, untuk perawat yang sudah lulus ya, untuk bisa bergabung dengan RSUD dalam bentuk tenaga relawan yang dibiayai oleh APBD sebanyak 40. Tadi kami sudah rekrut kurang lebih dapat 5 orang dan mulai bekerja besok. Selain di tenda-tenda perawatan, pasien COVID yang menempati gedung E lantai 4 dan 5 hingga kini masih menjalani perawatan. Hingga Senin 28 Juni 2021, jumlah pasien COVID yang sembuh di RSUD Kota Bekasi sebanyak 245 orang, sementara 374 masih menjalani perawatan. Yang barusan kita lihat adalah suasana di RSUD Bekasi pada siang tadi. Apakah malam hari ini situasinya masih sama? Kita langsung bergabung dengan reporter Revika Sibarani yang berada di sana. Vika, bagaimana kondisi keramaian malam ini di RSUD Bekasi? Ya, Latif dan pemirsa, beginilah situasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana hingga malam hari ini situasi cukup ramai oleh para pasien yang terus berdatangan. Hingga malam hari ini, 9 tenda darurat milik BNPB dan juga Kementerian Sosial ini sudah terisi oleh para pasien yang terlihat tengah beristirahat di velbed seadanya yang sudah disediakan di dalam tenda. Dan diketahui untuk pasien yang tengah beristirahat di dalam tenda ini sudah dinyatakan positif COVID-19, akan tetapi tidak dapat dirawat di ruangan khusus atau isolasi yang dimiliki oleh RSUD Kota Bekasi lantaran ketersediaan ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 di RSUD Kota Bekasi ini sudah penuh, begitu bahkan sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga pantauan kami pada malam hari ini pasien terus berdatangan. Dan kami juga tadi sempat melihat Latif beberapa pasien yang datang ini dalam kondisi menangis begitu lantaran memang mungkin menunjukkan gejala dan memang masih harus menunggu untuk dilayani oleh tenaga kesehatan yang disiapkan di RSUD Kota Bekasi. Pantauan kami pada malam hari ini terlihat di area parkir begitu dari gedung RSUD Kota Bekasi. Ini kami melihat ada sejumlah tenaga kesehatan ber-APD lengkap yang terus dengan aktif melayani pasien yang berdatangan. Seperti di belakang saya ini ada ambulans, dan bahkan beberapa jam sebelum saya melaporkan ini juga terus
ambulans berdatangan ke RSUD Kota Bekasi ini menghantar juga beberapa pasien secara khusus yang menunjukkan gejala COVID-19. Dari tenaga kesehatan yang ada ini terus melayani dengan memasangkan infus dan juga memasangkan tabung oksigen dengan kursi roda seadanya, begitu dengan kondisi di area parkir yang berada di depan gedung RSUD Kota Bekasi. Terkait untuk data berapa pasien hingga malam hari ini, kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit atau RSUD Kota Bekasi. Akan tetapi data terakhir yang kami peroleh setidaknya sudah terdapat 400 tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang sudah terisi, bahkan bisa lebih dari data terakhir yang kami peroleh mengingat terus berdatangannya pasien ke RSUD Kota Bekasi ini. Latif. Jika kita lihat bahwa penambahan pasien masih terus terjadi, termasuk malam ini ambulan masih terus berdatangan. Apa kira-kira antisipasi pihak rumah sakit untuk mengatasi hal ini? Ya, Latif, pada beberapa hari lalu kami sempat berbincang dengan pihak dari Humas RSUD Kota Bekasi dan dikatakan sebagai rumah sakit milik pemerintah, RSUD Kota Bekasi ini memang tidak dapat menolak masyarakat atau pasien yang datang sekalipun menunjukkan gejala COVID-19 karena memang kondisinya untuk rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi saat ini juga keterisian untuk tempat tidurnya sudah melebihi batas, termasuk juga saat ini di RSUD Kota Bekasi statusnya memang sudah melebihi batas, akan tetapi akan tetap terus menerima pasien yang berdatangan dengan nantinya akan ada solusi yang diberikan dengan mengalihfungsikan ruangan-ruangan lain yang ada di RSUD Kota Bekasi untuk menjadi ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 sama seperti halnya instalasi gawat darurat atau IGD dari RSUD Kota Bekasi yang sudah dialihfungsikan sebagai ruang isolasi. Latif. Replika Sibarani melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Di tengah lonjakan pasien COVID-19, video Wakil Bupati Lampung Tengah berjoget tanpa masker viral di media sosial. Meski sudah meminta maaf, Wakil Bupati tetap dilaporkan warga ke polisi. Video dengan durasi 33 detik ini viral di media sosial setelah sejumlah ibu-ibu berkerumun di sebuah acara pernikahan warga di Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Sambil menikmati alunan musik, warga berjoget tanpa menjaga jarak. Dalam video ini, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, turut berada di tengah kerumunan tanpa menggunakan masker. Tidak selang berapa lama, Wakil Bupati Lampung Tengah pun naik ke panggung untuk bernyanyi bersama beberapa biduan. Atas video kerumunan tersebut, Wakil Bupati Lampung Tengah dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh seorang warga. Laporan kita alhamdulillah diterima di SPK. Ini kita masih ke BAP di Krimsus. Apa yang kita laporkan, Bang? Terkait pelanggaran protokol kesehatan, terlapornya Pak Ardhito, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Dengan membawa barang bukti berupa video dan surat kesepakatan bersama pejabat daerah, laporan dilayangkan pada Minggu malam. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, menyampaikan permohonan maaf melalui video yang dibuatnya. Saya Dr. Haji Ardhito Wijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Ikatan Dokter Indonesia, serta keluarga permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas video saya yang sedang viral saat ini di media sosial. Satgas COVID-19 Provinsi Lampung mencatat dari 15 kabupaten kota hanya tersisa 1 kabupaten yang masuk zona kuning. Lampung menduduki urutan kedua angka kematian tertinggi dengan persentase 5,3%. Pelaku pembunuhan sadis dengan korban ibu dan anak di Pinrang, Sulawesi Selatan dibekuk polisi. Pelaku adalah pengantar air galon yang kerap dibeli oleh korban. Kejadian tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan kami hari ini. Mengabaikan aparat kepolisian, aksi saling serang antar 2 kelompok pemuda ini terjadi di Sentiong, Jakarta Pusat dini hari tadi. Meski telah dihalau aparat, sejumlah pemuda nekat saling lempar batu dan kayu. Tawuran diduga terjadi akibat kesalahpahaman antar 2 kelompok pemuda.
Massa baru berhasil dibubarkan setelah petugas menembakkan gas air mata. Akibat kejadian ini, sejumlah fasilitas umum rusak. Inilah detik-detik saat tembok penahan gereja Santo Fidelis di Jalan Joseph Simalungun, Sumatera Utara roboh pagi tadi. 3 pengendara mobil dan motor yang sedang melintas tewas tertimbun reruntuhan tembok. Usai kejadian, warga berupaya menolong korban yang terjebak dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Parapat. Banyaknya material yang roboh sempat menjadi kendala proses evakuasi. Alat berat pun dikerahkan untuk memindahkan kendaraan yang tertimbun reruntuhan. Penertiban bangunan liar di kawasan Ngemplak Simongan, Semarang siang tadi diwarnai ketegangan. Pemilik kios yang tidak terima bangunannya akan dirobohkan mencoba melawan petugas Satpol PP. Meski mendapat penolakan, eksekusi bangunan liar tetap berjalan. 24 bangunan semi permanen yang sudah menerima ganti rugi sebesar 15 juta rupiah pun akhirnya dirobohkan. Satpol PP menegaskan penertiban ini sudah sesuai prosedur. Pelaku pembunuhan sadis ibu dan anak di Pindrang, Sulawesi Selatan akhirnya diciduk polisi. Aksi keji pelaku bermula saat dirinya mengantar air galon ke kamar kos korban. Tidak kuat melihat korban yang mengenakan pakaian minim membuat pelaku ingin melakukan pemerkosaan. Korban yang mencoba melawan akhirnya dibunuh pelaku dengan pisau. Ironis, sang anak pun menjadi korban kebengisan pelaku. Ibu dan anak tersebut ditemukan bersimbah darah saat sang suami pulang bekerja. Inilah evakuasi puluhan karyawan tambang emas di Kabupaten Halmahera Utara yang terpapar COVID-19. Klaster pertambangan yang muncul usai libur panjang ini pun dirujuk ke kota Ternate guna mendapat perawatan. Karantina bagi 251 karyawan tambang emas yang terpapar COVID-19 ini disebar di Kabupaten Halmahera Utara dan kota Ternate. Hingga sore tadi, kasus positif corona di Provinsi Maluku Utara mencapai 5.035 kasus yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Mahasiswa UI menyebut Presiden dengan julukan King of Lip Service. Wajarkah kritik itu? Kita akan berdiskusi dengan 2 dosen UI, Ade Armando dan Faisal Basri. Tetap di iNews Prime.